Assalamualaikum, mama hebat semua di seluruh dunia. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. Oke mams, ini aku udah selesai mandi ya. Aku mau prepare dulu biar makin segar dan semangat. Ya, tadi aku udah pakai serum niacinamide ya. Kemudian ini aku pakai BB cream. Ya, everyday aku cuma pakai BB cream aja yang udah mengandung SPF ya. Jadi sekalian buat sunscreennya. Kemudian aku pakai bedak dan lip cream. Udah itu aja. Oke mama, sambil kita bersiap-siap, kita mau sambil ngobrol bareng ya. Ada sebuah hal yang sangat menarik ini yang saya temukan pagi ini ya. Jadi ternyata Allah itu memberikan hak istimewa ya kepada para wanita ya, tentu saja wanita muslimah, bahwa kita bisa memasuki pintu surga dari pintu manapun, Masya Allah ya. Nah, tapi tentu aja ya, S dan K berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku. Hehehe. Apa aja ya syaratnya? Oh iya mah, jangan lupa ya untuk sholat duha setiap hari. Dan doain anak-anak kita yang sedang mencari ilmu di sekolah, semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu ya, mendapatkan ilmu yang barokah, menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, ternyata syarat untuk bisa masuk surga dari pintu manapun, itu yang pertama adalah, nah wanita itu harus menunaikan sholat 5 waktu ya. Jangan ada yang bolong ya mah ya kalau sholat 5 waktu. Ini adalah syarat mutlak ya, syarat dasar ya, untuk bisa kita masuk surga dari pintu manapun. Karena memang ini adalah salah satu dari wujud rukun Islam kita ya mams ya. Kalau kita beriman kepada Allah, maka tentu harus kita buktikan. Nah, tentu buktinya ini salah satunya adalah dengan sholat wajib 5 waktu. Nah, di sini Allah katakan sholat wajib ya mam ya, yang menjadi syarat untuk bisa masuk ke surga dari pintu manapun. Karena kalau sholat sunnah mungkin ya kadangkala seorang wanita itu mengalami beberapa halangan, gangguan gitu ya, ataupun ketidakmudahan ya, misalkan dia menyusui, hamil, kemudian apalagi ya contohnya ketika kita udah niat banget nih mau sholat tahajud, ternyata pas di waktu yang bersamaan si bayi kita bangun nangis gitu ya, minta minum ASI. Nah, tentu hal-hal yang seperti ini gitu sering banget ya terjadi ya mams ya, ketika kita itu masih punya anak yang masih kecil ya. Nah, that's why kemudian Allah itu memberikan kemudahan kepada kita sebagai wanita bahwa syarat masuk surga dari pintu manapun adalah sholat wajib ya 5 waktu. Nah, semoga ini sudah menjadi hal yang biasa ya, yang kita lakukan sehari-hari ya. Jangan sampai ada yang bolong. Nah, untuk syarat yang kedua adalah puasa wajib di bulan Ramadan ya. Nah, ini tentu Allah juga kasih lagi nih keringanan buat kita yang hamil, menyusui gitu ya. Dan beberapa keringanan buat syarat-syarat dan ketentuan berlaku ya, tapi nah seperti itu. Jadi kalau kita nggak ada halangan apapun, maka tentu harus kita lakukan ya mams ya. Kalau nggak ada halangan apapun, maka wajib kita
kita itu harus berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada kesempatan atau kemudahan lagi untuk bisa menjalankan puasa sunnah, nah itu Masya Allah ya, harus kita upayakan ya, kita usahakan untuk bisa puasa sunnah begitu. Baik, untuk syarat yang ketiga adalah taat pada suami. Nah ini ya, Masya Allah, ini kata-kata yang memang tidak mudah ya untuk kita jalankan gitu ya, ketika kita sudah berganti fase menjadi seorang istri ya, dari yang dulunya itu seorang single yang bebas menentukan apapun sesuka hati, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngelarang. Dan ketika kita masuk ke jenjang pernikahan, maka kita harus tunduk kepada pemimpin kita, yaitu suami kita. Nah tentu aja mentaati suami ini adalah dalam kerangka taat kepada Allah ya. Artinya ketika suami ini memberikan perintah yang menyalahi Allah gitu ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka kita tidak wajib untuk menaatinya. Bahkan dilarang ya, misalkan kita dilarang suami untuk sholat, nah itu jangan ditaati, karena ketaatan pertama kita adalah kepada Allah. Misalkan suami melarang kita pakai jilbab, nah perintahnya kan dari Allah adalah kita harus menutup aurat ya, pakai jilbab dengan baik. Nah maka kemudian ketika suami memerintahkan seperti itu, nah tidak harus kita taati. Jangan sampai ya kita itu menaati sesuatu yang mana Allah itu melarangnya. Nah kemudian untuk poin yang keempat, syaratnya ketika kita pengen bisa masuk surga dari pintu manapun adalah menjaga kehormatan diri kita ya. Menjaga kehormatan itu bisa dengan kita menutup aurat dengan sempurna begitu ya. Kemudian menjaga pergaulan dengan lawan jenis kita ya, apalagi ketika kita itu bekerja di luar rumah, maka tentu kita akan sering bertemu dengan lawan jenis ya, dengan bapak-bapak lain di luar sana, dan tentu aja itu bisa mengundang fitnah-fitnah tersendiri ketika kita tidak pandai menjaga diri kita ya saat bergaul. Nah contohnya aja, kita nggak boleh ya ada kedekatan, bonceng-boncengan gitu ya, atau sampai bersentuhan begitu. Nah atau berduaan dengan lawan jenis kita. Nah itu adalah salah satu bagian dari menjaga kehormatan kita ya sebagai seorang wanita. Dan sekarang pun di rumah aja gitu ya, kita juga wajib ya untuk bisa menjaga kehormatan diri kita ya, karena sekarang kita buka medsos saja udah kayak kita itu main ya kemana-mana gitu. Nah, hati-hati ketika kita itu berteman dengan laki-laki ya di luar sana. Nah, kita harus pandai-pandai ya menjaga pergaulan kita, jangan sampai terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tertentu atau sampai mengotori hati. Nah, itu adalah bagian juga dari menjaga kehormatan diri ya, meskipun nggak nampak di luar. Nah, meskipun kita cuma di rumah aja, tapi kan kita kalau pegang medsos sekarang itu udah kayak kita berhubungan dengan banyak orang gitu. Nah itulah kenapa kita tetap harus aware ya, waspada pada diri kita sendiri ya, karena yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri ya, apalagi kita adalah seorang wanita. Nah, di luar sana mungkin banyak lelaki hidung belang yang mau menggoda kita ya sebagai wanita. Nah, kuncinya itu ada pada kita sebagai wanitanya. Kita mau apa enggak? Kalau kita mau ya bisa lanjut ke step-step berikutnya yang dimurkai Allah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kitanya menjaga kehormatan diri, kita bisa mengkontrol, kita bisa menstop ya sesuatu yang udah berbau nggak bener nih, udah salah nih, udah melenceng. Nah itu maka tidak akan, dan insya Allah tidak akan berlanjut sampai ke fase-fase berikutnya yang sampai merusak rumah tangga kita ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke Mams, itu ya 4 hal yang perlu kita aware dari sekarang, bahwasanya ada 4 syarat yang Allah berikan kepada kita sebagai wanita agar kita bisa masuk surga dari pintu manapun. Nah semoga setelah kita ngobrol bareng ya tentang hal ini, maka
kita akan berusaha ya bagaimana bisa mencapai syarat-syarat itu gitu, bisa memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah berikan pada kita, sehingga semoga kelak kita semua bisa masuk surga ya dari pintu manapun yang Allah janjikan begitu. Oke, Mams, semoga bermanfaat ya obrolan kita hari ini. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan di hati. Nah, silahkan leave your comments below ya. Dan jangan lupa klik subscribe ya. Nah, like dan komen. Semoga channel saya ini terus berkembang ya dan bisa memberikan manfaat buat mama hebat semua. Oke, begitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.